Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa nahana 'anil munkari wal fahsya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu jalla wa ala. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul murtada. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Abiz Zahra wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil liqa. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, guru-guru agama, para muhibbin, hadirin, hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita hidayah dan inayah sehingga kita dapat berkumpul kembali bersama-sama di majelis yang penuh barakah ini. Dan salawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau ila yaumil akhir. Para muhibbin rahimakumullah, as-sadisatu wasittun min suwaril Quran suratut tahrim madaniyatun wa ayatuha ithnata asyrah. Yang ke-66 daripada surah-surah dalam Al-Quran, yaitu surat yang bernama dengan At-Tahrim. Surat At-Tahrim ini diturunkan di Madinah dan ayat-ayatnya berjumlah 12 ayat. Bagian awal daripada ayat-ayat dalam surat At-Tahrim adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi maradata azwajik wallahu ghafurur rahim. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Yang artinya, wahai Nabi, maksudnya adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Nabi, kenapa kamu haramkan sesuatu yang Allah halalkan bagi kamu untuk menyenangkan hati istri-istri engkau? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sungguh Allah mensyariatkan bagi kamu untuk melepaskan sumpah, dan Allah menolong kamu, dan Dia Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Para muhibbin rahimakumullah, menurut berbagai pendapat dari ulama tafsir, sebab turunnya ini ayat dan ayat-ayat berikutnya adalah khala bimariyata yaumi Habsah fa ardaha bidzalik wastaqtamaha falam taqtum fatallaqaha. Dari sekian banyak riwayat yang menjelaskan tentang sebab turunnya ini ayat, kita ambil satu di antara riwayat itu. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak mempunyai istri. Di antara istri beliau ada yang bernama Siti Aisyah, ada yang bernama Siti Hafsah, dan lain-lainnya. Rasulullah kawin kepada beliau-beliau itu setelah wafatnya istri beliau yang paling beliau cintai, Sayyidatina Khadijah Al-Kubra.
Dan lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di samping banyak mempunyai istri, beliau juga ada mempunyai hamba sahaya. Hamba sahaya budak-budak perempuan yang bisa diperlakukan sebagaimana istri. Di antara hamba sahaya yang beliau miliki adalah yang bernama Mariyatul Qibtiyah. Mariyatul Qibtiyah ini di dalam riwayatnya adalah seorang perempuan muda yang putih, jaidah, rambutnya keriting, jamilah, lagi cantik. Maria Al-Qibtiyah ini hadiah dari Raja Mesir kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mengingat bahwa Maria Qibtiyah ini orangnya putih, cantik, keriting dan sebagainya, otomatis menarik perhatian bagi istri-istri Rasul yang lainnya. Apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Mariyatul Qibtiyah ini dikaruniai seorang anak yang bernama Ibrahim. Nah, pada suatu hari Rasulullah berada di rumah Siti Hafsah, putri daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Sewaktu beliau berada di rumah Siti Hafsah ini minta izin kepada Rasulullah untuk keluar menemui orang tuanya. Rasulullah pun memberikan izin. Siti Hafsah pun berangkat meninggalkan rumah. Sepeninggal Siti Hafsah di rumah, Rasulullah memanggil hamba sahaya beliau yang bernama Mariyatul Qibtiyah tadi. Mariyatul Qibtiyah pun dipanggil oleh Rasulullah dan Maria pun datang masuk ke rumah Rasulullah SAW yang sekaligus juga adalah rumah daripada istri beliau yang bernama Siti Hafsah tersebut. Nah, untuk diketahui bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini tidak diwajibkan bergiliran dengan istri-istri beliau. Beliau mau hendak guring di mana, menggilir nang mana, itu diberi kebebasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu merupakan khususiyah bagi beliau. Nah, waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di rumah Hafsah dan beliau memanggil seorang hamba sahaya beliau yang bernama Mariyatul Qibtiyah, beliau berduaan di rumah dengan hamba sahaya beliau, tiba-tiba datang Siti Hafsah. Siti Hafsah datang, lawang bersunduk, albab mughlaqun. Siti Hafsah menunggu di luar rumah sambil menangis. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rumah dengan perempuan yang lain bernama Mariyatul Qibtiyah tadi. Nah, Siti Hafsah menangis, jadi kita mengamuk sejadi-jadinya. Bahkan Siti Hafsah sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak patut disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyenangkan hati Hafsah ini, ujar Rasulullah, wahai Hafsah, sejak hari ini itu Mariyatul Qibtiyah haram atasku. Itu Mariyatul Qibtiyah mulai saat ini haram aku menyentuhnya. Cuma ingat wahai Hafsah, ini rahasia, jangan dipadahkan lawan siapa juga pun. Hafsah pun gembira mendengar perkataan Nabi tadi, karena beliau sudah mengharamkan Mariyatul Qibtiyah untuk disentuh. Nah, para muhibbin rahimakumullah, si Hafsah ini rupanya kadakawa menyimpan rahasia berkisah lawan Siti Aisyah. Wahai Aisyah, tadi di rumahku Rasulullah lawan Maria, ku amuk. Akhirnya Rasulullah mengharamkan Maria untuk disentuh beliau. Nah, perkataan Siti Hafsah kepada Aisyah ini
diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Hafsah membuka rahasia. Akhirnya fatallaqaha, maka Rasulullah pun menceraikan kepada Siti Hafsah tadi. Setelah dicerai oleh Rasulullah, Siti Hafsah, datang Jibril kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ujar Jibril kepada Nabi, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, raji'ha." Rujuk itu Hafsah. Fa innaha sawwamah qawwamah wa innaha min azwajik fil jannah. Rujuk itu Hafsah karena dia orangnya ahli tahajud, orangnya ahli puasa, dan dia termasuk istri engkau nanti di dalam surga. Faraji'aha, maka Rasulullah pun merujuk kembali dengan Hafsah tadi. Dan Rasulullah pun sesudah beliau mengatakan bahwa Mariatul Qibtiyah tadi haram atas diri beliau, dan itu merupakan satu sumpah yang mengakibatkan beliau tidak boleh menyentuh Mariatul Qibtiyah kecuali dengan membayar kafarat sumpah. Maka beliau memerdekakan seorang budak, dan beliau akhirnya boleh kembali untuk berhubungan, untuk memiliki Siti Mariatul Qibtiyah tersebut. Nah, itulah keringkasan daripada sebab turun ini ayat menurut sebagian pendapat ulama tafsir tadi. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtagi mardata azwajik. Wahai nabi, kenapa engkau, ujar Tuhan, kenapa engkau mengharamkan yang dihalalkan Allah? Kan budak itu halal. Sebenarnya kada perlu wahai Rasul engkau haramkan itu Mariatul Qibtiyah demi untuk menyenangkan istri engkau yang bernama Hafsah. Sebenarnya Hafsah yang mestinya berusaha untuk menyenangkan hati engkau wahai Rasulullah. Wallahu ghafurun rahim, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Allah mensyariatkan bagi kalian cara pembatalan sumpah itu, dan Allah selalu menolong kamu, dan Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ayat tersebut dan yang mengiringinya memberikan kepada kita beberapa hukum, memberikan kepada kita beberapa hikmah. Antara lain di situ dijelaskan dalam ayat tadi, ta'zimun Nabi sallallahu alaihi wasallam binidaihi biya ayyuhan nabi. Membesarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan Allah kepada beliau dengan ya ayyuhan nabi. Allah tidak pernah memanggil Nabi kita ya Muhammad. Tidak seperti nabi-nabi yang lain, ya Ibrahim, ya Musa, ya Nuh, hai Musa, hai Isa. Tapi untuk Nabi kita, Allah sangat mengagungkan. Beliau memanggil ya ayyuhar rasul, wahai Rasul, ya ayyuhan nabiyyu, wahai Nabi. Nah, ini satu pelajaran bagi umat, satu pelajaran bagi kita, bahwa Allah mengagungkan Nabi, apalagi kita selaku umat beliau hendaknya mesti satu kewajiban kita membesarkan, menghormati dan mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Oleh karena itu pendapat banyak ulama yang mengatakan bahwa diharamkan seorang manusia memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan ya Muhammad. Baik beliau masih hidup atau beliau sudah wafat, tidak dibenarkan kita memanggil dengan panggilan hai Muhammad. Dan banyak para ulama juga berpendapat sunat hukumnya kita menambah sayyidina dalam bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semata-mata untuk takzim, mengagungkan, membesarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Yang kedua yang kita ambil daripada ayat tadi adalah la yambagi irda'u zawjah bi tahrimi ma ahallahullah. Tidak patut, kada usah artinya menyenangkan bini itu dengan mengharamkan yang dihalalkan Allah. Artinya kalau kita hendak menghibur bini, hendak menyenangkan hati bini, jangan sampai kita mengharamkan yang dihalalkan Allah. Umpamanya hendak menyenangkan hati bini, demi Allah udah hendak lagi ke situ umpamanya. Padahal ke situ hukumnya halal aja. Nah, jangan sampai itu. Banyak cara lain yang bisa menyenangkan hati seorang istri, bukan dengan cara mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, sunniyatu hinsil yamin idara al hinsa ahsan. Disunatkan kita membatalkan sumpah apabila kita anggap pembatalan itu lebih baik. Kita bersumpah umpamanya demi Allah kada hendak lagi memberikan duit umpamanya, demi Allah kada hendak lagi tulak kasaruan nikah. Padahal memberi orang duit itu satu kebaikan, menghadiri saruan orang satu kebaikan, tapi disumpah sudah tadi demi Allah kada hendak. Nah, sunat kita batalkan sumpah itu. Nah, wa alaihi kafaratul yamin, bila sumpah itu kita batalkan, otomatis kita bayar denda. Nah, apa dendanya? Pertama, itqu raqabah, memerdekakan seorang budak. Kada ada lagi budaknya wah ini. Au it'amu asyrati masakin, atau memberi makan 10 orang miskin. Kullu miskinin muddun, tiap-tiap satu miskin satu mud. Au kiswatuhum bima yusamma kiswah, atau boleh juga memberi mereka pakaian, memberi orang miskin masing-masing satu lembar pakaian kepada 10 orang miskin. Nah, itu dendaannya, kafaratnya pembatalan sumpah. Sebagaimana Nabi tadi, beliau mengharamkan untuk mendekati Mariatul Qibtiyah, sumpah itu dibatalkan, dan beliau memerdekakan seorang budak. Nah, kemudian yang keempat dalam kejadian itu kita ambil bahwa istihqaqut talaq 'ala zaujati allati la taktumu sirraz zauj. Berhak untuk diceraikan, untuk ditalak istri yang tidak bisa menyimpan rahasia suami. Macam Siti Hafsah tadi, ya Nabi, ini rahasia yang dikisah-kisahkan ke lain, dikisahkannya. Nah, kalau seorang perempuan macam itu, dia berhak untuk ditalak. Artinya kalau kita menalak, menceraikan istri yang kelakuannya seperti itu, kita kada bertentangan dengan hukum Allah. Kita kada masuk dalam haram atau makruh. Nah, kemudian yang kelima, sunniyatur ruju' idal mutallaqah idza kanat sawwamah qawwamah ta'i'ah. Kita sunat merujuk istri yang dicerai tadi kalau dia orangnya ahli ibadah, ahli puasa, ahli taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itulah sebagian riwayat yang menyatakan asbabun nuzul daripada ayat yang kita baca di awal surah At-Tahrim tadi. Para muhibbin rahimakumullah, surat At-Tahrim ini di samping banyak menceritakan tentang kehidupan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga memberikan kepada kita petunjuk, memberikan kepada kita nasihat. Antara lain firman Allah Subhanahu wa taala ayat 6 dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Artinya, hai orang-orang yang beriman, pelihara diri kamu, pelihara anak istri kamu daripada api neraka. Jaga jangan sampai ikam, ya Tuhan, anak bini ikam masuk neraka.
Neraka itu nyalanya terdiri dari manusia-manusia dan batu-batuan. Kalau api kita biasa dinyalakan dari kayu, dari sumbu. Nah kalau neraka itu nyalanya dari manusia-manusia yang kafir dan batu-batuan. Nah apa yang dimaksud dengan perintah ini? Ini perintah lil wujub, wajib. Artinya wajib setiap orang itu menjaga diri jangan sampai masuk neraka, dan menjaga anak bininya jangan sampai masuk neraka. Imam Al-Alusi mengatakan dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani, wikayatun nafsi 'anin nar bitarkil ma'asi wa fi'lit ta'at, wa wikayatul ahli bihamlihim 'ala dzalik bin nushi wat ta'dib. Memelihara diri dari api neraka itu jalannya dua. Pertama, meninggalkan yang dilarang Allah dan melakukan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita mampu demikian, berarti kita sudah mengandang diri kita, sudah memberikan perisai diri kita daripada api neraka. Wa wikayatul ahli bihamlihim ala dzalik binushi wat ta'dib. Adapun menjaga anak bini keluarga daripada api neraka adalah mendorong mereka, mendesak mereka untuk berbuat taat dan meninggalkan maksiat dengan nasihat dan pendidikan. Kalau kita hanya nang takwa, kita hanya nang beriman, bertakwa, kita hanya nang ahli ibadat, tapi kita kada sempat memberi pendidikan kepada anak istri, kada sempat memberikan teguran nasihat kepada anak istri, kita pun masih akan mendapat siksa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena laki-laki bukan hanya wajib takwa, tapi dia wajib menjaga keluarganya agar tidak meninggalkan takwa. Wastudilla biha ala annahu yajibu 'ala ar-rajul ta'allumu ma yajibu minal fara'id wa ta'limuhu lihaula. Hadis atau firman Allah Subhanahu wa ta'ala tadi merupakan dalil wajib atas laki-laki belajar yang wajib daripada keparduan-keparduan dan mengajarkan kepada mereka. Jadi orang yang jadi bapak, orang yang jadi ayah, kewajibannya di samping belajar ilmu tentang keparduan, tentang hukum-hukum Allah, kewajiban lain adalah mengajarkannya kepada ahli, kepada anak dan istrinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wa fil hadis rahimallahu rajulan qala ya ahla salatakum siyamakum zakatakum miskinakum yatimakum jiranakum la'allallah yajma'ukum ma'ahu fil jannah. Ujar Nabi kita, Allah sayang kepada seorang laki-laki yang dia berkata, wahai keluargaku, wahai anak biniku, jaga sembahyang kamu, jaga puasa kamu, jaga zakat kamu, perhatikan orang-orang miskin di sekitar kamu, perhatikan anak-anak yatim dan jiran tetangga kamu. Allah sayang kepada laki-laki yang seperti itu, dan mudahan Allah mengumpulkan kalian beserta dia di dalam surga nanti. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wakila, dan dikatakan, inna asyaddan nas azaban yaumal qiyamah man jahala ahlah. Paling bersangatan azab terhadap manusia adalah orang-orang yang menjahilkan keluarganya. Anak kada dilajari sembahyang, anak kada dilajari cara menutup aurat, anak kada dilajari cara puasa, dan kada disuruh pulang belajar ke lain. Nah, ini orang akan mendapatkan siksa yang bersangatan pada hari kiamat nanti. Inna asyaddan nas azaban yaumal qiyamah man jahalal ahlahu. Artinya mun seorang tu kada kabar melajari anak bini, suruh anak bini belajar.
Wa fil hadis disebutkan la yalqallah ahadun bidzambin a'zama min jahalati ahli. Tidak berjumpa akan Allah oleh seseorang dengan dosa yang lebih besar daripada kejahilan keluarganya. Dosa paling besar adalah kita membiarkan kebodohan agama kepada anak istri kita. Dan dikatakan inna awwala ma yata'allaqu birrajul fil qiyamah ahluhu wa baladuhu fayuqifunahu baina yadayillahi ta'ala wa yaqulun ya rabbana khudh lana bihaqqina minhu fa innahu ma'allamana ma najhal wa kana yut'imuna al-haram wa nahnu la na'lam. Bahwa orang yang pertama bergantung kepada seorang laki-laki di hari kiamat, orang pertama yang memiruhuti kita hari kiamat itu siapa? Istri dan anak kita. Itu orang pertama yang memiruhuti kita. Mereka hentikan kita di hadapan Allah. Dan anak istri kita berkata, "Ya Tuhan kami, ambillah hak kami dari ini orang tua kami. Ambillah hak kami atas ini suami kami. Karena dia tidak mengajarkan kepada kami sesuatu yang kami tidak tahu terhadap hukum-hukum Engkau. Dan dia memberi makan kepada kami makanan yang haram, sedangkan kami tidak mengetahui yang demikian itu." Jadi kewajiban seorang suami, kewajiban seorang ayah untuk menjaga diri daripada api neraka dan menjaga anak istrinya daripada api neraka. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi." Hari kiamat itu seseorang lari, buka melihat dangsanak, buka melihat kuitan, buka melihat bini, buka melihat anak. Kenapa? Karena takut dia ada merasa bersalah kepada mereka. Dan mereka pasti akan menuntut kepadanya. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi kewajiban kita mendidik. Kewajiban kita amar ma'ruf nahi munkar kepada keluarga kita. Ini bini dilihat pakaiannya kayak apa, pergaulannya kayak apa, pemandirannya kayak apa. Bila kita tahu ada nang kada baik, kita berdiam diri, kita kada menagur, kita dapat securit pahalanya, jaka pahala. Anak kayak itu juga. Anak kelihatan pakaiannya macam apa, tingkah lakunya macam apa, kawannya macam apa. Dibiarkan anak. Nang berdosa siapa? Orang tuanya. Orang tuanya yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu. Cuma kita perlu mengetahui bagaimana cara mendidik istri, mendidik anak itu. Mendidik istri kada sama dengan mendidik anak. Mendidik istri, mendidik bini kada kawa dengan cara macam militer. Kada kawa dengan cara bakakarasan. Kenapa sebabnya? Karena sudah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mar'ata khuliqat min dila'in al-wajh. Fa in aqamtaha kasartaha padariha ta'ish biha. Rawahu Ibnu Hibban. Ujar Nabi kita bahwa perempuan itu, perempuan yang manakah? Diciptakan dari tulang rusuk yang bingkok. Kan Siti Hawa diambil dari tulang rusuk yang bingkok dari Nabi Adam. Nah, perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bingkok. Fa'in aqamtaha kasartaha, jika engkau luruskan dia, berarti engkau pecahkan dia. Artinya apa? Kalau kita didik bakakarasan antara dua, bila kada cerai keputingannya berpisahan atau ditinggalkannya.
Fa in aqamtaha kasartaha. Jika kamu luruskan tulang rusuk yang bingkuk itu, kasartaha, engkau pecahkan dia. Lalu kayak apa caranya? Pada riha ta'ish biha, kata Rasulullah. Perlahanlah dengan mereka, terapi dengan mereka secara perlahan, sedikit demi sedikit, untuk merubah sifat akhlak yang kada baik dari perempuan itu. Pada riha ta'ish biha, niscaya engkau bisa hidup dengan mereka itu, perempuan tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, dengan demikian bahwa kita mesti melihat kembali, kita menengok kembali, memikirkan kembali tentang tugas kita selaku suami, selaku orang tua terhadap istri kita, terhadap anak kita. Apakah sudah kita pernah menegur istri, menegur bini nang pakaiannya kurang beres? Sudah pernahkah kita menegur bini nang pergaulannya kurang beres? Sudahkah pernah kita menegur bini segala macam nang kada baiknya? Nah, bila kita belum pernah, berarti kita sama halnya dengan mencelakakan diri kita sendiri. Nah, demikian pula halnya dengan anak yang ada di rumah kita, dengan anak yang menjadi tanggung jawab kita. Bila kita kadang mengarahkan mereka kepada jalan yang benar, kita yang akan dituntutnya pada hari kiamat, nanti. Nah, kemudian selanjutnya suratul muluk. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah. Nastaghfirullah. La ilaha illallah. Nastaghfirullah. La ilaha illallah. Nastaghfirullah. La ilaha illallah. Wa natubu ilallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima.